Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyidah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita. Begitu juga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Yang terhormat Ibu Hepriza Juwita MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, perkenalkan saya Ira Mutia Agustina dengan NIM 12310120567, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membahas salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana saya akan membahas tentang geostrategi Indonesia. Geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa, baik pada masa lampau, kini maupun mendatang, karena setiap bangsa yang telah menjadi negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan, sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomi, sosial, budaya, hamkan. Kemudian, geostrategi dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan juga lebih bermartabat. Selanjutnya, geostrategi ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah geo, yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Maka dapat kita ketahui bahwasanya pengertian geostrategi ini adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Sedangkan geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan dan sasaran-sasaran dan sarana-sarana dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia ini juga memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep geostrategi Indonesia. Nah, konsep geostrategi Indonesia ini pada hakikatnya bukan untuk mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia ataupun untuk ekspansi terhadap negara lain. Akan tetapi, konsep geostrategi Indonesia ini didasarkan pada kondisi, metode ataupun cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan juga menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Kemudian geostrategi ini lebih mengarah pada strategi pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih bermartabat serta aman. Nah, untuk mewujudkan geostrategi Indonesia ini, pada akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Nah, selanjutnya konsep dasar serta pengembangan geostrategi Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah untuk mengembangkan dan menyusun potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi politik, sosial, budaya, bahkan aspek-aspek alamiah.
Selanjutnya tujuan yang kedua itu adalah untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah dengan melindungi seluruh wilayah Indonesia dari ancaman internal maupun ancaman eksternal. Selanjutnya tujuan yang ketiga itu adalah untuk mengembangkan infrastruktur dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas. Selanjutnya, tujuan yang keempat itu adalah untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas tadi saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai negara yang kuat, sejahtera, dan juga berdaulat. Nah, adapun contoh dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia, yaitu adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan rasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan dari jiwa tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Kemudian, setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan juga mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasional. Nah, dalam hubungan ini, cara mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasional setiap bangsa itu berbeda-beda sesuai dengan falsafah budaya, pengalaman sejarah masing-masing. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional ini adalah atas dasar falsafah bangsa dan negara, yaitu Pancasila. Dalam proses pembentukan negara, nilai-nilai Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia ataupun founding fathers, dan secara yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, Pancasila sebagai suatu dasar falsafah dan sekaligus sebagai landasan ideologis ketahanan nasional Indonesia. Nah, selain daripada tujuan, geostrategi Indonesia ini juga memiliki beberapa sifat khas. Yang pertama itu adalah mandiri. Nah, geostrategi bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Kemudian sifat yang kedua itu adalah dinamis. Nah, geostrategi ini bersifat tidak tetap, melainkan dapat meningkatkan ataupun menurunkan bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional ini harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kehidupan nasional yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga itu adalah manunggal. Manunggal ini adalah geostrategi bersifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya untuk sifat yang keempat itu adalah wibawa. Nah, geostrategi bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara semakin besar pula kewibawaannya. Selanjutnya sifat yang terakhir itu adalah konsultasi dan kerjasama.
Nah, geostrategi ini bersifat tidak mengutamakan, sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Maka, dapat disimpulkan bahwasanya geostrategi Indonesia ini sangat penting dalam memastikan keamanan kesejahteraan dan juga kedaulatan negara, dengan memanfaatkan posisi geografis, strategis, dan sumber daya alam yang melimpah, serta melalui penguatan infrastruktur, hubungan internasional, dan juga perlindungan lingkungan Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya, dan meningkatkan perannya di kancah global. Kemudian geostrategi yang efektif juga akan membantu Indonesia dalam mengatasi tantangan domestik dan internasional serta membangun masa depan yang lebih aman, makmur, dan juga berkelanjutan. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadikan ilmu baru bagi kita semua, terkhususnya bagi saya sendiri. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Hepriza Juwita MPD. Mohon maaf jikalau terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.